guys, selamat datang di channel Rider Lawun. Untuk weekday vlog hari ini gue bakal kasih lihat suasana pulang kerja untuk gue tiap hari. Meskipun gue gak tahu juga ya suasana hari ini apa, bakalan agak kosong atau gimana. Kebetulan kemarin hari apa tuh, Jumat ya, itu kan ada libur ya, tanggal merah. Jadi hari Sabtunya kan banyak yang kosong, nggak kerja, nggak sekolah, dan yang kerja pun Seninnya hari ini ada kemungkinan ngambil cuti atau semacamnya. Jadinya mungkin nggak akan serame hari biasa gitu, tapi nggak tahu juga ya, kadang juga orang-orang pada rajin juga gitu, jadinya tetap rame ya. Kita lihat aja lah. Kalau segini sih lumayan normal ya sampai sini ya. Nggak tahu nih, nanti karena gua ambil jalurnya itu Soekarno-Hatta Cibiru ya, kemungkinan di Soekarno-Hattanya sih macet kayak normal ya. Emang kalau lewat jalur ini tuh harus pinter-pinter nyari jalan aja sih guys, karena emang gimana ya, kondisi Bandungnya sudah kayak gini gitu. Jalannya kecil-kecil, nggak apa ya, jalan utamanya itu doang gitu. Tapi pengguna kendaraan bermotornya ini makin banyak itu, makin kesini tuh orang-orangnya makin banyak juga. Jadinya kadang nggak bisa ketampung di jalan, makanya macet terus. Meskipun daerah Cibiru sana tuh emang dari tahun kapan juga terkenalnya macet, tapi kalau sekarang tuh makin guys. Jadi kalau ada orang yang baru lewat atau baru tinggal daerah yang bakal sering lewat situ pakai kendaraan bermotor sih, siap-siapin mental aja gitu karena hampir tiap saat macet gitu. Kecuali kalau kalian emang udah apa ya, nggak kerja gitu dan bisa keluar masuk jalannya tuh di apa ya, waktu-waktu ketika orang udah nggak berangkat kerja, pulang kerja, atau berangkat sekolah, pulang sekolah gitu, itu bakalan aman-aman aja. Cuman kalau emang barengan pulang kerja, pergi kerja, pulang sekolah, pergi sekolah, itu ya beginilah rata-rata kondisi jalannya. By the way guys, kalau kalian dengar suara motornya agak kurang enak, sebenarnya itu enggak ini ya, bukan karena gua gerung-gerung gak sopan ya, mohon maaf nih. Tapi ini tuh karena gua baru aja main-main motoran dari Ranca Ekek ke arah Purwakarta. Jadi bolak-balik tuh kemarin tuh, jadi agak lumayan kena kayaknya si kapas kopinya. Kebetulan udah berapa ya, 3 bulan mungkin terakhir ganti, apa 2 bulan, lupa deh, 2 bulan apa 2 bulanan kayaknya. Jadi mulai kerasa kurang enak di gear bawahnya, gear 1-2 itu agak-agak apa ya, ada ngegerungnya, ciri khas lah gitu kalau udah mau aus gitu ya. Cuman belum yang parah gitu, jadi ya masih bisa sebulan 2 bulan lagi sih masih bisa. Cuman ya nggak bisa dipakai speeding yang enak aja gitu. Kayak gini gitu kan. Video-video gua ya yang angle-nya tuh arah dari depan ke belakang ya, jadi duanya kelihatan di kamera. Itu kan gue biasanya simpannya di sini nih, ada apa sih sebutannya, mounting untuk action cam ya.
Tapi kemarin tuh gara-gara gue entah kenapa ya lagi lewat-lewat jalan jelek tuh, kayaknya dia keayun-ayun atau gimana gitu, gerutak-gerutuk gitu terus ternyata patah di jalan guys. Jadi kemungkinan untuk sementara ini gue gak akan ambil angle itu dulu, atau enggak gue cari apa ya, posisi lain deh gitu biar lebih aman gitu. Karena gue tuh kan beli si mountingnya tuh nggak yang bagus juga ya, gue yang ya, merek aneh gitu lah, nggak jelas gitu, harga murah gitu lah biasa di all shop. Nah terus waktu gue pakai pertama kali itu kayak baru berapa kilometer gitu ya, 10 kilometeran itu tuh, karena lewat jalan bagus dan jelek nyampur lah ya gitu ya, namanya jalanan kota ya. Terus dia patah pertama tuh, terus gua karena mountingnya tuh kayak apa ya, ada beberapa part gitu, jadi bisa dipanjangin gitu, bisa disambung-sambung. Nah sambungan yang pertama patah, gua copot, gua pendekin aja gitu pakai yang sambungan lainnya, dan ternyata setelah berapa puluh kilo lagi gitu ternyata patah lagi. Jadinya ya udah deh gitu, mau gimana lagi, gua ambil aja dulu. Dan sementara ini jadinya gua alihin ke helm kayak biasa lagi. Dan gimana ya, kadang gua juga itu agak bingung karena kan harusnya mountingnya tuh bagus ya, jadi di lewat stang biar dia lebih stabil ya, atau enggak di atas sini langsung gitu. Tapi kemarin tuh karena mungkin di spion, dan spionnya pun agak geter ya kalau sama mesin tuh gitu, gampang getar, jadinya dia tuh si hasil videonya gua nggak begitu bagus. Kalaupun gua mau pakai yang anti shake si kameranya itu tuh secara angle-nya jadi ke crop ya, jadinya aku nggak begitu suka lah gitu. Si hasilnya tuh kayak terlalu zoom ke arah helm gua gitu. Kalau misalkan anti shake-nya gua matiin, itu tuh bisa lebih luas si angle-nya dan lebih oke aja sih gua ngerasanya ya. Tapi di luar dari itu sih ya emang kurang enak juga gitu sih hasil videonya, karena getarnya tuh getar banget gitu ya, kayak mantul-mantul gitu. Jadi waktu gua coba cek hasil footage-nya tuh nggak enak gitu nontonnya. Mungkin kalau ada yang punya saran mounting merek apa gitu ya, karena action camnya juga gua ini kan masih pakai action cam yang ya disebut mungkin murah gitu ya, buat pemula banget lah gitu, yang Akaso apa ya ini, Brave 4 gitu ya kalau nggak salah. Gua beli bekas juga waktu itu, jadinya ya kualitas videonya beginilah gitu. Kalau dipakai malam jelek, dipakai 4K itu cuma 30 fps gitu. Kalau dipakai 180 berapa 1920 ya, yang HD ya, yang full HD itu tuh kayak kerahnya full HD nya nggak benar-benar full HD gitu, jadinya pecah gitu, gambarnya kurang bagus lah pokoknya. Meskipun jadinya bisa 60 atau 120 fps, tapi nggak tahu ya, gue nggak begitu ngerasa itu bagus ya hasilnya. Jadi gue lebih pilih yang kayak sekarang nih 4K 30 fps ya. Gue juga agak bingung nih, apakah mau upgrade dulu kameranya kah atau gimana, karena secara penggunaan pun ya channel ini juga gue isinya nggak yang terlalu gue apa ya, nggak yang disiplin banget gue harus posting sekian video tiap minggu gitu enggak sih, sedapatnya aja gitu. Karena gue juga rekam iseng aja, kalau nemu yang bisa gue kontenin gitu, nggak yang apa ya, nyari konten atau sampai bahkan kayak orang-orang misalkan bikin konten bohong gitu ya atau apa gitu. Jadi gue
apa ya, terlalu banyak effort lah kalau sampai harus bikin-bikin begitu. Jadinya gue agak malas aja. Cuman kalau misalkan tiap hari gini kan ya adalah mungkin satu dua hal yang bisa gue jadiin video gitu. Nah, cuman kadang-kadang juga agak maksa ya captionnya, karena ya gue juga baru-baru ya nyobain bikin channel ya, jadinya gak terlalu tahu harus ngomong apa, harus nampilin kontennya kayak gimana juga gue belum begitu paham gitu. Jadi ya apa ya, gue di upload yang bisa di upload aja lah gitu. Gue juga sebetulnya nggak begitu sering nonton kayak orang-orang lain gitu ya, kayak youtuber atau fotovlogger gitu-gitu, nggak terlalu nonton juga sih gue. Jadinya nggak begitu paham terkait konten-kontennya. Orang-orang biasanya nontoninnya karena apa gitu-gitu, jadi nggak begitu paham. Gue benar-benar pure suka motor aja sih gitu. Dan kebetulan baru ada rezekinya tahun kemarin kembali motor ini gitu. Meskipun bagi kalian yang nonton mungkin nggak seberapa ya, karena kalau lihat-lihat motovlogger tuh kesannya kayak pakai motor-motor bagus semua gitu ya. Ya ada yang 1000 cc lah atau ZX lah apalah gitu. Jadinya kesannya kayak kalau motovlogger tuh kayak begitu ya gitu. Nggak tahu gua doang ya, karena mungkin main gua kurang jauh gitu, tapi konten-konten itu gua ngerasanya kayak salah satu yang mungkin gua tonton tuh itu gitu, karena dari motor yang digunainnya memang sesuatu yang gua tertarik pengen punya suatu saat juga gitu. Jadinya gua ibaratnya kayak nonton review orang lah gitu. Kalau kalian sendiri gimana guys, nontonin gua sebenarnya nontonin apanya sih guys? Gua juga nggak begitu paham sih, karena gua bagi pengalaman aja. Kalau sekarang kayak gini nih, karena kan ya nggak semua orang kerja apa namanya 9 pagi 5 sore gini ya, 9 to 5 gini kan nggak semua orang juga gitu. Ada yang mungkin masih nyari kerja, atau mungkin kerjaannya lebih bagus gitu ya, jadi lebih banyak waktu luang juga mungkin ada gitu. Atau bahkan mungkin ada kerjaan yang lebih sibuk lagi gitu. Jadinya nggak sempat ngerasain hiruk pikuknya keseharian pulang pergi naik motor begini gitu. Gue pribadi sih apa ya, gak berharap banget bahwa si channel ini bakal tumbuhnya cepat atau gimana gitu ya, karena gue juga coba-coba. Tapi kalau cepat ya alhamdulillah gitu. Kalau misalkan tumbuhnya agak lama juga nggak masalah gitu. Gue juga sempat ada yang chat ke gue gitu, kayak coba di apa lewat IG gitu kan ya, kan gue cantumin IG tuh di bio. Ada yang chat gue, bang gue udah subscribe tapi coba bikin konten begini konten begitu gitu, kayak review-review motor dan sebagainya. Tapi di sini tuh gue bukannya nggak mau ya, tapi gue juga karena nggak ikut komunitas motor, jadinya nggak begitu punya banyak kenalan yang bisa di apa ya, dipinjam gitu motornya untuk di review. Jadinya gue juga agak-agak bingung juga sih gitu dapetinnya gimana. Apalagi kalau sampai ke dealer-dealer gitu juga gue nggak begitu paham lah gitu. Sebenarnya gue juga pengen ya, kayak sempat kan gue waktu lagi nyari-nyari motor nih gitu, pengen beli motor tuh suka tuh lihat-lihat orang yang nge-review dealernya gitu, dealer motor bekas, dealer motor gede gitu-gitu ya. Dan itu tuh menurut gue seru-seru aja gitu, kayak bahas misalkan ini motor apa, harga berapa, minusnya apa, udah modif apa, tahun berapa gitu-gitu, pajaknya mati atau hidup gitu-gitu tuh kayaknya seru gitu, bahas satu-satu di dealer-dealer dan jadi kenal juga gitu. Tapi gue juga nggak tahu ya, mungkin gue introvert kali ya, jadi agak bingung juga mantapnya gitu, agak apa ya, malu-malu gitu, malu-malu kucing gue tuh.
satu sisi pengen gitu ya, malu-malu tapi malu gitu ya. Mungkin kalau ada yang nonton dan kebetulan usaha kayak begitu, atau mungkin motornya mau di-review dan kebetulan daerah domisilinya Bandung dan sekitarnya, mungkin bisa di komen di bawah atau enggak langsung chat gua aja, nggak masalah juga sih. Nanti kasih tahu aja gitu, siapa tahu ada yang bisa di-review. Gua juga pengen sih gitu nge-review dan bebas ya, motornya mau motor yang oke, yang mungkin mau dijual atau apa gitu, nggak jadi masalah. Gua nanti review-reviewan aja gitu ya, seru-seruan.